Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 6, Topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya, dengan materi sumber daya alam dan pelestariannya, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, apa itu sumber daya alam? Yang kedua, manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, masalah yang mempengaruhi sumber daya alam. Yang keempat, dampak kerusakan sumber daya alam terhadap makhluk hidup. Dan yang kelima, melestarikan sumber daya alam. Yuk, kita ikuti pembelajarannya dengan seksama ya. Apakah kalian menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan kalian? Matahari, angin, tumbuhan, serta batu bara. Tahukah kalian, keempat objek di samping termasuk sumber daya alam? Lalu, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam, yang dapat kita gunakan untuk membantu kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya ada matahari, angin, tumbuhan, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan lain-lainnya. Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam bisa dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Selain itu, jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya bisa dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan-bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam terbarukan. Meskipun dapat diperbarui, pemakaian yang bijak terhadap sumber daya alam ini tetap perlu dilakukan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain ada matahari, angin, tumbuhan, air, serta panas bumi. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat. Butuh waktu lama untuk terbentuk kembali, sehingga jumlahnya terbatas. Jadi, bisa habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tidak terbarukan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain, misalnya bahan bakar, ada minyak bumi, batu bara, serta gas bumi. Selain itu, ada bahan nuklir. Selain itu pula, ada mineral, contohnya emas maupun besi. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya hewan serta tumbuhan. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Jenis sumber daya alam non-hayati adalah jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati. Misalnya ada mineral, air, matahari, serta minyak bumi. Setelah kalian mengenal apa itu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, serta sumber daya alam hayati dan non-hayati, lalu kita akan belajar manfaat dari sumber daya alam bagi manusia.
Ada banyak manfaat sumber daya alam bagi manusia. Berikut ini beberapa contohnya. Sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. Sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan. Sebagai sumber bahan bakar kendaraan. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Mari berdiskusi. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita, seperti dalam membangun rumah, sumber pangan dan obat, memproduksi barang, menyediakan energi, dan lain-lain. Sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Banyak sumber daya alam yang ketersediaannya mulai menipis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, bencana, maupun penggunaan energi berlebih. Penebangan hutan secara liar merupakan memotong pohon dalam jumlah besar tanpa adanya upaya penanaman kembali. Dampak dari penebangan hutan secara liar antara lain habitat hewan terganggu, ketersediaan air dan udara menjadi buruk, serta keragaman hewan dan tumbuhan menurun. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya zat-zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Dampaknya mengganggu kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, serta kualitas hidup yang menurun. Perilaku boros energi. Penggunaan energi yang tidak efisien, contohnya menyalakan lampu saat tidak digunakan, menggunakan kendaraan bermotor setiap saat, serta membuang-buang air. Dampaknya, penurunan ketersediaan sumber daya alam, serta aktivitas makhluk hidup terganggu. Bencana. Serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak diinginkan. Bisa disebabkan oleh alam ataupun manusia. Contoh ada banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dampaknya, habitat hewan terganggu, ketersediaan air bersih berkurang, serta kerusakan tempat tinggal manusia. Bagaimana cara agar sumber daya alam kita tidak habis ya? Mari kita jaga dan upayakan kelestarian sumber daya alam kita dengan cara reboisasi, yaitu menanam pohon kembali setelah ditebang. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Daur ulang merupakan proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Menggunakan sumber daya alam terbarukan, yaitu dengan menggunakan sumber daya alam terbarukan seperti tenaga surya, air, atau angin sebagai pembangkit listrik. Bijak dalam menggunakan energi, dengan mematikan lampu ataupun air saat tidak digunakan dan menggunakan kendaraan umum. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Berjumpa lagi di video-video materi berikutnya. See you next time. Bye-bye.